Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subbab 1 ini, kamu akan mempelajari mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebelum membahas rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut, perlu kamu ingat kembali pelajaran di kelas 10. Dalam segitiga ABC berlaku sin alfa adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan adalah BC. Kemudian sisi miringnya adalah AC, atau bisa kalian hafalkan dengan demi, depan per miring. Kemudian cos alfa adalah sami, sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping sudut A itu adalah AB dibagi dengan AC, ya, samping per miring atau sami. Kemudian tan alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping atau desa. Desa adalah depan dibagi samping, BC dibagi AB. Nah, ini mungkin sudah di luar kepala ya. Ustazah hanya mengingatkan kembali. Nah, untuk menentukan rumus jumlah dua sudut bisa didapatkan dengan mencermati gambar ini. Ini kan sudut alfa di sini ya. QOS, QOT, ini ada sudut alfa, kemudian POQ ada sudut beta. Kalau kita jumlahkan, misalnya sin alfa tambah beta, ini sin itu kan demi, depan per miring, berarti PS dibagi dengan PO. Panjang PS itu adalah PR ditambah RS. Nah, RS bisa kita cari dengan QT karena dia sama. Nah, ini penurunannya cukup panjang, tidak akan Ustazah sampaikan di sini, tapi kalian bisa lihat di video pembelajaran yang Ustazah bagikan di e-learning tentang penurunan rumus jumlah dua sudut. Maka Ustazah sarankan kalian untuk menghafalkan rumus ini saja, ya, ini saja, yang selisih, yang jumlah dan selisih saja. Karena ini merupakan dasar untuk menentukan rumus-rumus selanjutnya, seperti sudut rangkap, kemudian setengah sudut, dan seterusnya. Lihat di sini, rumus jumlah dua sudut. Untuk sin alfa ditambah beta, rumusnya kerangkanya adalah sin cos kosin, ya, sin cos kosin. Kemudian di sini sudutnya alfa beta alfa beta. Tandanya untuk sin itu selalu sama apa adanya. Kalau di sini tambah, di sini juga tambah. Kalau selisih, di sini juga selisih, ya. Kerangkanya sama, sin cos kosin. Sedangkan untuk cos alfa ditambah beta, kerangkanya adalah cos sin sin, ya, cos sin. Kemudian sini sudutnya alfa beta. Nah, untuk cos tandanya itu selalu berkebalikan. Kalau di sini alfa ditambah beta, maka rumusnya adalah dikurang. Kalau di sini dikurang, maka di sini ditambah, ya. Sedangkan untuk tan alfa ditambah beta, untuk tangan kita lihat di sini operasi dasarnya ada semua, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Ya, kalau di sini tan alfa ditambah beta, di sini tan alfa ditambah tan beta. Kemudian dibagi, di sini ada perkalian, jumlah sudah ada, pembagian sudah ada, perkalian sudah ada, tinggal apa? Tinggal pengurangan. Jadi di sini dikurang, ya. Ingat saja pokoknya untuk tangan semua operasi dasarnya ada. Tangan alfa dikurang beta adalah tan alfa dikurang beta. Pengurangan. Ini pembagian, ini perkalian. Yang belum ada tinggal penjumlahan. Jadi di sini penjumlahan.
Ya, kalau di sini dikurang, di sini dikurang, lalu di sini ditambah. Seperti itu. Sekali lagi ya, kita ulas. Sinus adalah sin, cos, kosin. Tandanya selalu apa adanya. Untuk kosinus adalah cos, cos, sin, sin. Tandanya berkebalikan. Sedangkan untuk tangen, di sini mencakup semua operasi dasar penjumlahan. Kalau di sini jumlah, di sini juga jumlah. Kemudian dibagi 1 dikurang tan alfa tan beta. Ini kurang ya, ini perkalian. Oke. Aplikasi rumus. Yang sini ada disajikan suatu masalah. Seorang arsitek akan mendesain salah satu bentuk rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu rumah joglo. Dari sketsa gambar yang telah dibuat, terlihat atap rumah joglo berbentuk seperti bangun trapesium. Jika diketahui besar salah satu sudut pada bagian atapnya adalah 105 derajat, maka tentukanlah nilai dari kosinus 105 derajat. Nah, salah satu tujuan dari rumus jumlah dua sudut itu adalah untuk menentukan nilai suatu sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Kalau kita lihat 105 itu kan bukan sudut istimewa ya, karena kan nggak boleh pakai kalkulator juga. Kalau pakai kalkulator sih gampang ya. Ini kita cari tanpa menggunakan kalkulator. 105 derajat kita ubah, kita munculkan di sini sudut istimewa. 105 itu sama dengan 60 ditambah 45 ya. Ini sekarang tulis lagi, kosinus 105 derajat sama dengan kosinus 60 ditambah 45, sama saja. Lihat di sini, kosinus alfa ditambah beta, sama ya. Kerangkanya masih ingat? Untuk rumus kosinus, cos, cos, sin, sin. Masukkan sudutnya. 60 derajat, di sini 45 derajat. Tandanya cos itu tadi apa? Lalu berkebalikan. Jadi kalau di sini ditambah, di sini dikurang. Masukkan lagi sudutnya 60, 45. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Ini sudut istimewa semua, harus sudah hafal ya. Kosinus 60 derajat adalah setengah. Kosinus 45 derajat, setengah akar 2. Dikurang, sinus 60 derajat, setengah akar 3 dikali sinus 45, setengah akar 2. Nah, ini dikalikan saja. 1/2 dikali 1/2 akar 2, 1/4 akar 2. Dikurangi, ini angka dikalikan dengan angka, akar juga dikalikan dengan akar. 1/4 akar 6. Dua-duanya mengandung 1/4, maka kita boleh keluarkan 1/4-nya, jadi bentuknya seperti ini, boleh. Sebenarnya banyak bentuk soal untuk rumus jumlah. Yang kedua seperti ini. Diketahui A dan B sudut lancip. Artinya lancip itu kan kurang dari 90 derajat ya. Tan A sama dengan 4/3, kemudian sin B sama dengan 12/13. Tentukanlah kosinus A dikurang B. Yang pertama kita harus identifikasi dulu. Yang ditanyakan itu apa? Kosinus A dikurang B ya. Yang kita butuhkan apa sekarang? Yang kita butuhkan untuk mencari kosinus A tambah B adalah ini. Karena kosinus A tambah B itu kan cos, cos, sin, sin. Tandanya berkebalikan. Berarti kita butuh kosinus A, kosinus B, sin A, dan sin B. Sedangkan di sini hanya ada sin B dan tan A. Berarti dari tan A ini kita harus mencari sin A dan cos A. Dari sini kita harus cari cos B ya. Penyelesaiannya kita gambar dulu boleh ya. Tangan A sama dengan 4/3. 4/3 itu desa. Depan samping. Berarti depannya 4, sampingnya adalah 3. Berarti sisi miringnya berapa? Ini pakai triple Pythagoras. Sudah di luar kepala ya. Ini 3, ini 4, berarti sisi miringnya adalah 5. Jadi sin A nya sama dengan
Sin A itu kan apa? Demi. Berarti depan per miring, 4/5. Kemudian cos A-nya, cos A itu apa? Samping. Samping per miring, 3/5. Kemudian dari informasi yang kedua, dari sin B sama dengan 12/13, kita cari sin A. Maksudnya kita cari sin B dan cos B. Sin B itu kan demi. Depan per miring, berarti depannya 12, miringnya adalah 13. Berarti sisi sampingnya berapa? Sama pakai Pitagoras, ya. 12, 13, berarti di sini 5. Cos B sama dengan cos itu samping per miring, 5/13. Sudah deh, kita dapatkan di sini ada sin A, ada cos A, sudah ada sin B dan cos B. Tinggal dimasukkan ke rumus yang sudah kita tulis tadi. Cos alfa tambah beta itu adalah cos sin, tandanya berkebalikan. Cos A 3/5 dikali 5/13 dikurangi sin A kali sin B, 4/5 dikali 12/13. Ya, di sini tinggal dikaliin aja kan. 15/65 dikurang 48/65. Hasilnya adalah negatif 33/65. Jadi cos A ditambah B adalah negatif 33/65. Di sini ada sudut lancip. Berarti nanti di soal mungkin akan muncul sudut tumpul. Kalau kita lihat di sini ya, di kuadran 1 itu semuanya positif. Kuadran 2 ini yang positif. Kuadran 3 tangannya positif, kuadran 4 hanya cos yang positif. All sin tan cos, ya. All sin tan cos. Jadi kalau nanti ada sudut tumpul, artinya dia di sini melebihi 90 derajat. Ada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu sinusnya positif, ya. Jadi nanti kalau ada sudut tumpul yang mempengaruhi adalah karena hanya sinus yang positif, maka kosinus dan tangannya itu pasti negatif untuk sudut tumpul, ya. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga tidak cukup sampai di sini. Kalian bisa cari, bisa explore lebih luas lagi tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Melalui latihan soal mungkin nanti kalian bisa lebih memahami lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.